Selamat sore dan selamat menikmati suasana eh, di kompleks pusat puja leluhur kita masa lampau yang sekarang sudah menjadi objek wisata umum bagi kita. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kita kali ini menyambung eh, acara kita yang episode pertama kemarin. Kelanjutan dari kajian kita kemarin tentang terbentuknya suku di alam Andiko 44, yaitu Baninyokan Ninyo nan Ompe. Dalam pengertian bahasa kita sekarang, bernenek moyangkan, ya, yang berempat. Kupasan kita kemarin yaitu yang satu Ninyo Siri Maharajo Dirajo atau Ninyo Datu Siri Maharajo Dirajo berkedudukan di Mongka. Mongka, belakangan disebut Mongka, di Gunung Bungsu, Mongka 9 Koto. Kemudian yang kedua yaitu Ninyo Datu Maharajo Indo, dahulu disebut Sang Hyang Datu Ninyo Datu Maharaja Indra, berkedudukan di Andihiang atau Andiang Koto Nalowe. Yang ketiga Ninyo Datu Maharaja Bandaro, dahulu disebut Sang Hyang Datu Sang Hyang Datu Ninyo Datu Badowo, pra-Islam. Setelah Islam disebut dalam pengislaman Ninyo Datu Bandaro atau Bandaro, berkedudukan di Balai Batu Mahe atau Mahe Balai Batu 1001 Megalitikum. Yang keempat yaitu Ninyo Datu Rajo Dubalai setelah Islam. Pra-Islam itu disebut Sang Hyang Datu Pamuncak, penguasa Maharaja Diraja Sriwijaya, yang sebelumnya disebut Alam Pulau Vaca atau Alam Pulau Poco, berkedudukan di Balai Tanah Telaga Undang Kota Indu Dunia Binawa Katangko. Itulah yang berposisi sekarang di kompleks Candi Muara Takus. Umumnya itulah yang disebut dengan Tigo Bole Koto atau 13 Koto. Sekarang disebut Kecamatan 13 Koto Kampar. Desanya sekarang disebut dengan Desa Muara Takus. Nah, yang setelah Islam, yang di Mae bersuku Malayu, di Andiang bersuku Patapang Tinggi atau Patapang Basah, yang disebut dengan Kutianya atau Kuti. Yang di Mae disebut dengan suku Piliang. Si bungsu bersuku Domo. Nah, sebagai pucuk tertinggi Ninyo dan Bompe, padahal beliau adalah dari ibu yang bungsu, maka disebutlah pada susunan beberapa hal terakhir waktu Kadatuan Seibujayo atau secara Sansekertanya menyebut dengan Kadatuan Sriwijaya, ya, yang disebut dengan Sang Hyang Dewi Putih Vonsu, si bungsu dari Ninyo nan Bompe, si bungsu dari nenek moyang yang berempat. Nah, beliau
bunda beliau disukukan sebagai suku Domo. Nah, yang dahulu mereka ini adalah para sepunya ajaran Domo. Setelah Islam, nama ajaran itu ditaruh dari salah satu mereka, yaitu si Bonsu. Dalam tatanan Kadatuan Andiko Sriwijaya ini, atau Andiko 44, populernya belakangan ini, dalam artian setelah Islam sampai merdeka, NKRI terbentuk ya, sebagai pucuk dan himpunan oleh para kadatuan-kadatuan lainnya juga, seperti yang masa-masa kejayaan sebelumnya, yaitu para Islam. Domo, si bungsu. Di dalam tatanan adat ibu atau ajaran Domo yang berada di posisi pertengahan Sumatera, sekarang dahulu disebut dengan Kampu Nanditonga atau Minanga Kampu Nantigo, atau juga disebut dengan Minanga Tamuan, Minonga Tompe, tempat berkumpul pertemuan para sesepuh, kadatuan, para soko-soko, pisoko, dan limbago, yaitu acara besar mereka dahulu itu 1 kali dalam 3 tahun. Setelah Islam, masih subungsu yang dibesarkan oleh para kakak-kakaknya, oleh wangsa-wangsa kakaknya, dalam tatanan adat ibu, yaitu secara arkeolog menyebut dengan matriarkat atau matrilineal. Dalam tatanan Andiko ini disebut dengan si bungsu, adik kakak nan dituakan. Dalam bahasa Indonesianya, si bungsu adik. Si bungsu itu adik. Tapi dalam tatanan keluarga adat ibu ini, dia bagaikan diangkat sebagai kakak yang dituakan dalam rumah soko. Hal ini terjadi sejak dahulu kala sampai pada masa setelah Islam. Nah, secara tidak langsung, khusus yang diklaim, yang digarisbawahi oleh Belanda dengan sebutan Sumatera Tengah, khususnya Kampar, ya, andai adik-beradik kita 10 orang perempuan, atau berbilang, ya, maka untuk menetap tinggal di rumah orang tua beserta dengan orang tua, yaitu perempuan yang bungsu, andai kakaknya mau tinggal di situ, nah itu di atas persetujuan si bungsu. Walaupun demikian, si bungsu tidak boleh mengotak-atik, mengurangi apa yang ada. Kalau dia mau nambah, seperti pekarangan rumah, bentuk rumah, perhiasan rumah, ya, itu silakan. Tapi walaupun demikian, maka si bungsu dalam tatanan adat Andiko, beliau juga harus diperintahkan untuk mengadakan berkata sepatah lebih dahulu dengan dia sekeluarga yang disebut adik-beradik. Nah, kalau berkaitan dengan bangunannya dan tanahnya, dia harus bermusyawarah dulu dengan adik-beradik dan dengan adik-beradik ibunya. Sebab secara tak langsung rumah itu disebut dengan rumah soko bagi keluarga itu sendiri. Itu dalam tatanan soko di sebuah keluarga. Andai dia seorang siompu, maka itu disebut ini adalah tanah soko atau rumah soko persukuan. Domo, penamaan setelah Islam, D-O-M-O, Domo.
Domo ini terbagi 20 bagian. Nah, dalam hal ini nanti pada episode yang berikutnya akan kita urai. Nah, salah satunya contohnya kita Engku Imi atau Suhaimi Zen selaku pembicara sekarang, yaitu di posisi suku Domo dalam. Kalau dalam tatanan ruang, tatanan ruang, kita di bagian induk Domo dalam. Nah, kalau di bagian tatanan adat di kadatuannya pituah nan ditemu suagi nan di Jawa, amanah nan di Poci, yaitu kita bagian di keluarga Domo Pucuk. Nah, pada dasarnya di setiap negeri Andiko yang dijadikan pucuk, adat pemerintahan dalam negerinya itu diambil dari suku Domo. Andai Domo tidak ada, tak ada yang bisa dijadikan karena cacat. Dalam artiannya setelah Islam disebut dengan istilah dhaif. Ya. Nah, ini diambil dari kesepakatan yang kaitan dengan niniuk nan baompe. Nah, niniuk yang baompe itu tadi. Malayu kah, Piliang kah, Patapang kah, ya, atau tadi disebut Kuti kah itu, Kuti. Nah, atau dari anak mereka, anak pisang mereka, ya. Nah, mereka yang 4 ini disebut suku Tuo. Inilah nenek moyangnya, adat matrilineal atau nenek moyangnya yang disebut dengan orang Minang, atau sebelumnya disebut dengan nenek moyangnya orang Minanga Tamuan, ya, atau juga disebut dengan para Bunda Dewi pada masa pra-Islamnya. Garis inilah yang disebut dengan Dewi Air Api Angin Tanah. Jadi yang 4 ini kebetulan masih dari garis 1000 raja, 1000 dewi, atau 1000 dewa, 1000 dewi pada masa pra-Islamnya, sebutan ya, yang sampai sekarang masih dipakai. Walaupun sistem roda pemerintahan adatnya masih terseo-seo. Mudah-mudahan dengan kita dapat menggali lagi, mencari dasar-dasar dan fungsi adat istiadat kita di dalam alam Andiko ini. Semoga para pemangku adat kita yang kita dulukan selangkah, tinggikan seranting, yang kita bobek, yang kita tuyangi, semoga mudah-mudahan dapat menjalankan tatanan adat kita ini setelah Islam ya betul bersandikan syarak bersandikan kitabullah seperti yang telah dicetus oleh leluhur kita dahulu pada abad 7 tahun 40 oleh Niniuk Datuk Raja Dubalai yang nama mu'alafnya Amirullah. Nah, hal ini kenapa terjadi begini? Banyak hal terseo dalam catatan sejarah kita. Maklum, kita lama dijajah, perang saudara saja sudah terjadi sudah beberapa kali, ya, membuat bukti-bukti yang harus kita ketengahkan pada para ahli secara ilmiah, ya masih terputus-putus. Mudah-mudahan besok kita dalam dalam alam soko pisoko dan limbago alam Andiko ini dapat menyadari. Nah, silakan nanti kunjungi Trofen Museum
internasional di kota Amsterdam, Belanda. Insya Allah di sana untuk ribuan benda bukti peradaban leluhur kita ini tersimpan baik di sana. Domo. Domo dalam tatanan adat di segi agama, tentang agama, yaitu Imam Bilal Khatib, khusus untuk di Muara Takus sendiri, penamaan sekarang dulu disebut dengan Talago Undang Adat Soko Pisoko Jolimbago Alam Pulau Poco, itu diambil dari suku Domo. Tapi walaupun demikian, andai di suku Domo itu cacat, cacat dalam aturan adat yang berada di sorak-sorak bahasa di Kitabullah, maka ditinjau dari suku yang 3 lainnya lagi. Nah, yang 4 ini sesuai dengan pituah yang kita terima, suaginan di Jawa, amanah yang digenggam erat, mereka disebut patapang magodang. Ya, umat tinggi magodang. Magodang itu umat tinggi. Bahasa sininya umagodong. Nah, umagodong. Melayu godang. Berarti Melayu umagodang. Patapang umagodang. Domo umagodang. Piliang umagodang. Nah, ini keluarga besar yang terlahir yang soko dari Uma Lontiok Gajah Menyusu, ya, Uma Lontiok Gajah Menyusu, Ubung Lontiok Tiang Mobau, Babondukan Toyenan Ompek. Dan Baukiukan Kalau Paku Kacang Balimbiong. Yang terakhir yaitu tenggelam, jadi tenggelam korban oleh waduk genangan air waduk LTA, yaitu yang terletak di seberang sungainya Muara Takus yang disebut dengan Koto Lantigo. Oke. Secara pintasan itulah adanya suku Domo oleh saudara-saudaranya atau oleh kakak-kakaknya, ya, yang memang berdasar dari satu bangsa, satu tra, satu kasta pada masa lampau. Apakah itu istilahnya dulu itu ya secara umum kita kata itu kasta, ya. Kalau istilahnya bahasa kita itu masih satu garis keturunan. Nah, ini keturunan ini disebut apa? Inilah yang disebut dengan Mahe Sakya atau Mahe Soko. Nah, jadi jangan heran begitu kata Mahe. Siapapun yang dapat mengikuti acara kita ini, Mahe itu adalah bahasa lokal yang ada di kitaran kampung yang ada desa negeri-negeri yang ada di kitaran Candi Muara Takus sekarang, ya. Bahasa kitanya, bahasa lebih jelasnya Mahe itu maha, atau secara bahasa nasionalnya mahal, maha terhormat gitu. Jadi makna dari malnya itu terhormat. Sakya itu pada masa lampaunya. Itu sebenarnya pengertian Sakya setelah kita didiskusikan oleh beberapa saudara kita yang di bidang bahasa, rupanya Sakya ini cocoknya, lainnya sebutan di kita sekarang yaitu Soko. Jadi kalau andai diperjelas dengan bahasa kamparnya secara umum, yaitu disebut dengan Maha Soko. Nah, tak salah juga dengan Mahe Sakya atau Mahe Soko. Sebab Mahe itu masih tutur bahasa, yaitu negeri Pongkai dan Koto Tuo sampai sekarang. Sementara Soko itu memang sebuah bahasa di alam Pulau Percaya, di Poco Tonga ini, atau yang dilingkar oleh Belanda dengan Sumatera Tengah ini. Nah, begitu kita dengar sampai sekarang, para datuk-datuk kita
masih memakai istilah soko. Jadi soko itu tidak bahasa asing dan mahe pun juga bukan bahasa asing. Cukup demikian dulu. Besok dapat kita lanjutkan dengan beberapa hal yang penting dengan apa itu domo dan lain-lainnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.